Bu, Ibu RPP-nya judulnya apa Ibu? RPP-nya di sini membuat rangkaian listrik dan memahami paragraf eksplanasi, Bapak. Oh gitu ya. Kemudian ada lah Bu, KSE-nya. Nah, KSE-nya di sini ada Pak. Di sini ada KSE kesadaran diri, yaitu di sini menanyakan hal-hal yang selanjutnya kegiatan yang akan selanjutnya dilakukan. Kemudian di sini ada sifat disiplin, yaitu mengumpulkan pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh guru. Kemudian di sini ada sifat etos juga Bapak, sifat etos kerja atau ketekunan. Nah, di sini misalnya siswa mempersiapkan alat dan bahan yang akan dilakukan dalam kerja kelompok. Ya, kemudian ada lah Bu di situ diferensiasinya ada. Ya, diferensiasinya di sini saya memakai ketiganya Pak. Ada diferensiasi produk, ada diferensiasi konten, dan ada diferensiasi proses Pak. Oh, jadi ketiganya ada Bu? Ya, ketiganya saya ada. Oke, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Ibu Rika. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Ibu hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu ya. Jadi sebelum kita observasi Bu ya, nanti saya kan ke kelas Ibu. Jadi kita ada beberapa percakapan Bu ya sebelum saya nanti observasi ke kelas Ibu. Kemudian ada beberapa yang ingin ulun tanyakan Bu. Pertama itu nanti apa Ibu nih tujuan pembelajaran Ibu nanti ketika Ibu nanti mengajar Bu? Tujuan pembelajaran saya di sini Pak, sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, saya ingin anak-anak itu berperan aktif dalam pembelajaran, baik secara individu maupun dari kelompok. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi Ibu nanti tujuan pembelajarannya anak-anak itu bisa aktif Bu ya dalam pembelajaran gitu ya? Iya, aktif dalam pembelajaran. Nanti kan materinya kami menggunakan rangkaian sederhana bahwa di sana kita akan melihat keaktifan anak dalam kelompok, apakah dia seperti apa dengan teman-temannya, menghargai, aktif juga dalam nanti pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu melihat paragraf eksplanasi. Itu Bu ya. Pokoknya nanti anak-anak bisa aktif sesuai dengan materi yang tadi Ibu sudah sebutkan Bu ya. Kemudian apa nih area pengembangan yang ingin capai? Area pengembangan yang saya capai yang jelas tadi sama Bapak, seperti tujuan tadi, yaitu anak bisa berpartisipasi aktif, anak-anak itu senang dalam pembelajaran, sesuai harapan saya, sesuai dengan materi, anak itu bisa saling menghargai dan aktif dalam berdiskusi. Ada strategi khusus dari Ibu supaya ini anak-anak? Strategi itu yang pertama, saya membuat anak itu nyaman belajar dalam hal saya memberikan pintu hidup terhadap anak. Kemudian saya juga memberikan materi dengan penjelasan saya, karena anak itu berbagai macam ya karakternya. Jadi saya ambil dari semuanya. Kemudian ada juga dengan suara yang mereka dengar. Ada yang sambil melihat dari video itu, ada yang sambil mendengar dari videonya, suara video, ada yang menyimak dari penjelasan saya. Jadi ada yang ingin Ibu capai, yaitu membiasakan murid untuk berpartisipasi aktif ya dalam belajar. Kemudian Ibu kapan Ibu nanti nih mau mengajar di kelas kapan? Rencananya yang akan datang ini Pak ya, kalau tidak hari Rabu atau Kamis nanti kita lihat jadwal pelajaran yang kiranya saya bisa sinkronisasi dengan Bapak sendiri. Jelas saya siap Bapak. Nanti Ibu saya izin ya nanti ke ke kelas itu. Saya nanti akan melihat pembelajaran Ibu pembelajaran yang Ibu sampaikan ini. Siap Bapak. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
posisi dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan balik. Lakukan dengan kerjasama dan semua harus aktif berpartisipasi ya dalam kelompoknya. Pakaian listriknya. Peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Deretan penjelas. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada Anak ibu, pada hari ini kita sudah belajar dua materi. Yang pertama tentang apa tadi? Rangkaian listrik sederhana. Sudah bisa tadi membuatnya? Oke, menyala listriknya, lampunya? Yang kedua belajar tentang apa tadi? Teks eksplorasi terdiri dari berapa? 3. Yang pertama pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua ya isi atau penjelas. Yang ketiga oke, di akhir kata ini Ibu minta kalian tetap semangat belajar, tetap aktif dalam berpartisipasi dalam pembelajaran atau untuk kelompok. Ibu ucapkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat baik. Kemarin Ibu ya, kita observasi ya. Kemarin saya sudah mengikuti juga belajar. Namun setelah observasi dari belajar ada apa gitu? Ini pencapaian pasca observasi. Jadi kita ada ada sharing-sharing tentang apa hal-hal yang diungkapkan mungkin ada Ibu gitu ya. Jadi kemudian Ibu kemarin apa namanya semasa observasi atau mengajar ada jadi sudah berjalan baik ya begitu. Alhamdulillah lancar ya. Kemudian Ibu selama itu mengajar ini Ibu hal yang ingin Ibu tingkatkan atau mungkin rasa ini iya agak kurang nih, mungkin rasanya aku belum melakukan ini nih, ada nggak yang kira-kira hal yang Ibu rasakan? Kemarin aku observasi seperti yang Pak Ibu lihat ya di kelas itu, kemarin saya menggunakan strategi dengan berdiferensiasi ya Pak ya. Kemarin itu saya mengatakan ada menyesuaikan dengan minat anak dalam pembelajaran. Saya melakukan dengan audio, kemudian ada visualnya sama audio visualnya. Di sana anak itu berbeda penampakannya. Bagi mereka yang lebih senang dengan audio, mereka bisa mendengarkan dari apa yang saya sampaikan
sesuai dengan materi pembelajarannya. Kemudian dari audio menonton YouTube, dari audio suara dari YouTube mereka juga bisa menyimak. Bagi anak yang lebih senang dengan visual, mereka lebih senang melihat tutorial pembelajaran saya yang ada di YouTube, seperti yang Bapak lihat kemarin. Dan audio visualnya mereka juga lengkap dengan 2 macam bentuknya. Dari kemarin itu saya membentuk anak kelompok yang ada dari kelompok itu. Ternyata tidak semua Pak yang aktif, tidak semua yang aktif karena ada anak itu yang menonton mereka saja yang aktif sehingga temannya itu terabaikan. Jadi saya sebagai guru di dalam kelas, saya berusaha mendekati anak di dalam kelas, mengusahakan agar anak itu ikut berpartisipasi. Tapi karena ada salah satu teman yang menguasai dari kelompok itu, merasa dia yang paling bisa, sehingga kelompok tadi jadi terabaikan. Nah, jadi maksud saya itu saya harus bisa membagi di kelompok itu nanti. Nah, itu yang belum saya lakukan Bapak. Jadi keaktifan anak itu masih kurang maksimal bagi saya, karena bagi saya itu anak itu harus selalu rapat dalam diskusi anak. Iya. Kemarin kan saya melihat tuh observasi yang Ibu ada yang hasil observasinya Ibu sebenarnya kan Ibu yang Ibu kembangkan Ibu area yang ingin Ibu kembangkan di apa namanya di pengajian yang mereka area apa yang ingin Ibu yang mau saya kembangkan itu yang pertama pasti tanggung jawab Pak ya. Saya pengen anak itu secara merata dan terus itu aktif. Yang kedua, saya bisa memaksimalkan media pembelajaran yang ada di sekolah. Aset sekolah kita itu kan masih terbatas ya Pak ya. Jadi seandainya media pembelajaran kita tidak lengkap, saya harus bisa berpikir bagaimana sih dan apa sih media pembelajaran yang tepat untuk anak walaupun media pembelajaran di sekolah kita itu tidak memadai. Seperti kayak kemarin kita proyektor dengan satu, kadang kita bergantian. Bagaimana caranya saya sebagai guru bisa membangkitkan daya anak untuk belajar tanpa menggunakan proyektor. Misalnya dengan hanya menggunakan laptop kayak kita kemarin, cuma laptop kecil ditaruh di atas meja dan kursi, tapi kita menggunakan dengan suara yang full, dengan sound system. Dan kemudian juga selain itu juga kita sebagai guru juga harus memperhatikan berbagai macam permainan terhadap anak dalam kelas supaya anak itu tidak menonton hanya dengan tugas dari guru. Jadi yang ingin dikembangkan itu bisa kemarin ingin merevisi itu antusias gitu ya. Kemarin terlihat dari saya masuk video mengobservasi dulu di kelas itu, anak itu antusias sebenarnya. Ada video ya, ada juga kerja kelompok. Kerja kelompok membuat rangkaian listrik kan kemarin. Dan waktu membuat rangkaian listrik kemarin kan saya sebagai guru, namanya kita tahu keadaan ekonomi masyarakat di sekitar kita ini masih menengah ke bawah, dan saya sebagai guru harus bisa menyediakan peralatan itu. Jadi kita harus punya modal sebagai guru, menyiapkan peralatan listrik yang akan dirangkai anak dalam sekelompok. Itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai guru. Bagaimana caranya? Itu dari uang pribadi atau sebaliknya, itu merupakan tantangan bagi kita. Juga saya juga melihat itu anak-anak juga bekerja sama dengan baik sama yang lain. Tapi yang kedua ada nggak ada nggak dari kelompok kita ada yang kurang ada yang kurang berperan ya? Iya. Seperti tadi saya sampaikan kan semuanya di dalam kelompok itu ada yang tidak maksimal. Karena tadi dari satu kelompok tadi ada satu orang anak yang menguasai dalam kelompok itu. Artinya dia aja yang mau bisa. Nah, karena itu peran saya sebagai guru, saya keliling mendekati, saya berusaha tadi agar anaknya itu menjadi ikutkan terlibat. Misalnya dengan dia memegang isolatika gitu. Jadi ada keterlibatannya walaupun dalam hal yang kecil, sehingga anak itu merasa oh iya aku juga ikut berperan gitu. Jadi kita memberikan rasa kepercayaan dan tanggung jawab anak itu walaupun kecil, sehingga dari yang kecil itu anak itu nanti bisa
sedikit demi sedikit mereka ikut berperan, merasa bertanggung jawab, merasa dia dihargai. Itu yang saya sering lakukan di kelas. Dari sebenarnya dari seluruh keseluruhan ajaran itu sudah sangat bagus Ibu. Ya. Tapi tadi kan kata Ibu ada yang sedikit yang merasa kurang Ibu. Ya, Iya. Kalau boleh tahu nanti apa namanya? Selanjutnya. Ya, Apa yang selanjutnya Ibu ini lakukan atau usaha apa yang Ibu mungkin untuk Ibu perbaiki gitu? rencana saya begini Pak, apabila saya melakukan kegiatan nanti, saya misalnya dalam satu kelompok 5 orang itu saya berikan tugas dan yang si A nanti kerjanya ini, yang si B nanti dia menyiapkan bahan, yang si C nanti menulis hasilnya, yang keempat nanti membacakan waktu dia presentasi di kelas. Jadi rata Pak hadirnya semuanya, sehingga anak itu tadi timbul rasa kepercayaan dirinya, rasa dihargai, dan akhirnya rasa tanggung jawab. Dan di dalam setiap permainan, di dalam kelas biasanya permainan itu saya lakukan, saya mengarahkan kepada anak yang kurang aktif, biar mereka merasa iyalah aku juga dituntut hidup, merasa dihargai, karena anak-anak yang seperti itu harus kita majukan terus, kita up mereka, jangan sampai terkadang ya. Kalau dulu selama saya belum paham hal seperti itu, saya sering mengabaikan anak-anak yang seperti itu. Setelah kita mendalami seperti ini, baru saya mengenal kita harus benar-benar berpikir. Iya betul. Itu nggak sama ya, semuanya nggak sama pemikirannya. Mungkin menurut kita sudah benar. Menurut mereka mungkin ada sudut pandang yang berbeda mungkin. Ibu nanti kalau boleh tahu ungkapan tadi itu kira-kira atau nanti pembelajaran ke depan itu ya. Kalau bisa, kalau saya pribadi sih apa yang sudah saya lakukan, sudah saya lihat hasilnya, saya akan cepat berkembang. Ibaratnya pembelajaran yang akan datang yang selanjutnya ini, saya langsung melakukan hal apa yang saya rasa kurang harus saya perbaiki. Kedua ada lagi yang ingin selain itu ya dari melakukan tadi saya juga mau menunjukkan itu agar dalam setiap pembelajaran mereka tidak hanya menghargai kita sebagai wali kelas, tapi juga bisa aktif dan menghargai dari semua pembelajaran yang lain, karena pembelajaran juga. Karena saya selalu merasa anak itu mereka merasa percaya diri. Jadi kalau untuk ini gimana? Ada cukup variasi pembelajaran. Variasi pembelajaran itu dapat terkadang permainan yang saya lakukan di kelas itu dengan menonton. Dan kan misalnya hari ini saya melakukan permainan dengan aktivitas, besok saya melakukan permainan dengan tebak-tebakan, selanjutnya permainan dengan apa? Itu harus ada variasi ya. Ada variasi. Jangan sampai anak-anak pasti deh mainannya. Jangan seperti itu. Gampang ketebak. Iya. Ada yang kita memberikan sesuatu yang baru. Dengan stripnya ya, yang enggak di luar yang dia di luar dulu ya. Oke Ibu, itu tadi ya yang dapat kita perbincangan hari ini. Semoga nanti ke depannya Ibu bisa belajar lebih maksimal lagi kata Ibu. Lagi nanti kita berkembang nanti ya seperti itu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak.